Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, di sini kami kelompok 7 akan menyampaikan materi terkait okupasi di bidang kuliner. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Baik, yang pertama, perkenalkan nama saya Olivia Deanova dengan NIM akhir 001. Lalu yang kedua, ada teman saya Ika Zahrautun Naima dengan NIM akhir 002. Lalu yang ketiga, ada Zulfia Lili Apriliani dengan NIM akhir 005. Dan yang terakhir ada Asta Dewi Saraswati dengan NIM akhir 007. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi tentang okupasi di bidang kuliner. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu profesi? Nah, jadi profesi itu merupakan suatu bidang yang merujuk pada jenis pekerjaan. Jadi tidak semua orang ini dapat dijalankan karena memerlukan keterampilan, keahlian, dan pengetahuan khusus. Nah, profesi ini biasanya diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja yang memungkinkan para pelakunya memiliki keahlian lebih dibandingkan mereka yang tidak mengikuti jalur tersebut. Oleh itu, profesi itu juga memiliki kode etik yang menjadi acuan dalam bersikap, bertanggung jawab, dan standar kualitas kerja. Nah, oleh karena itu, profesi ini tidak hanya sekedar pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga mencakup aspek pengabdian, komitmen, dan tanggung jawab sosial. Lalu, selanjutnya kan aku tadi udah menjelaskan nih tentang apa sih itu profesi. Sekarang, apa sih profesi kuliner itu? Nah, jadi profesi kuliner itu merupakan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan tata boga. Jadi mencakup keterampilan dalam mengolah, menyajikan, dan mengembangkan makanan serta minuman. Nah, seorang profesional di bidang kuliner tidak hanya harus memasak, tetapi juga perlu menguasai beberapa aspek penting lainnya seperti kreativitas dalam menciptakan resep, penampilan sajian, pengetahuan tentang gizi, standar kebersihan, dan pemahaman mengenai tren di dunia kuliner. Oke, saya tadi udah menjelaskan tentang profesi kuliner. Sekarang kaitannya profesi kuliner. Oke, jadi profesi kuliner itu memiliki koneksi yang sangat kuat dengan kemajuan bidang kuliner secara keseluruhan. Hal ini itu disebabkan oleh peranan profesi kuliner yang menjadi penggerak utama dalam industri makanan dan minuman. Nah, ada nih beberapa kaitannya, yaitu antara lain yang pertama, sebagai tenaga ahli. Profesi kuliner itu berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi dalam bidang tata boga. Lalu yang kedua itu ada mendukung pertumbuhan industri kuliner, mulai dari UMKM, catering, restoran, hingga hotel bintang 5. Lalu yang ketiga itu ada mendorong inovasi dan kreativitas. Karena para profesional kuliner ini selalu menciptakan menu baru, mengubah resep tradisional, serta menyajikan hidangan dengan tren dan kebutuhan konsumen. Dan yang keempat, itu menjamin kualitas dan kesehatan. Nah, dengan memastikan bahwa makanan yang dihasilkan ini selalu higienis, aman untuk dimakan, bergizi seimbang, dan memiliki rasa yang enak. Lalu yang terakhir, itu melestarikan warisan kuliner. Karena profesi ini itu juga berperan dalam menjaga kelangsungan makanan tradisional agar tetap dikenal dan dicintai oleh masyarakat, baik dalam negeri maupun dalam luar negeri. Halo, bersama saya, kita akan mempelajari apa itu jenis-jenis profesi di bidang kuliner. Nah, apa aja sih jenis-jenisnya itu? Yang pertama ada cook, yang kedua ada helper, lalu yang ketiga ada butcher,
Lalu ada juru masak, ada waiter, barista, bartender, baker, food stylist, food blogger, food influencer, dan celebrity chef. Nah, apa sih cook itu? Jadi, cook adalah juru masak tingkat dasar atau menengah yang bertugas untuk mengolah bahan makanan menjadi hidangan sesuai resep, standar rasa, dan prosedur kebersihan. Cook biasanya bekerja di bawah pengawasan chef de partie atau head chef. Nah, cook sendiri itu memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, yakni yang pertama ada menyiapkan bahan masakan, lalu memasak makanan, menjaga kualitas rasa dan tampilan, lalu menjaga kebersihan dan keamanan. Lalu yang kedua ada cook helper. Nah, apa sih cook helper itu? Jadi cook helper adalah asisten juru masak yang bertugas untuk membantu cook atau chef dalam mempersiapkan bahan makanan serta menjaga kebersihan dapur. Cook helper ini memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, yaitu satu, menyiapkan bahan mentah untuk dicuci, dipotong, ditimbang, dan disiapkan menjadi bahan makanan untuk dimasak. Yang kedua, ada mendukung proses memasak, yakni memberikan bahan kepada cook sesuai instruksi. Lalu yang ketiga, ada membersihkan area dan peralatan setelah digunakan. Yang keempat, mengikuti instruksi cook atau chef tanpa melakukan improvisasi sendiri. Lalu ada yang namanya butcher. Apa sih butcher itu? Jadi butcher adalah petugas dapur yang khusus menangani daging, ikan, atau unggas mulai dari memotong, membersihkan, hingga membaginya sesuai kebutuhan masyarakat. Butcher ini memiliki beberapa tanggung jawab dan tugas, yaitu memotong dan mengolah daging sesuai dengan standar potongan. Ada steak, fillet, kub, atau lain-lain. Lalu ada membersihkan dan memisahkan bagian, seperti tulang, lemak, kulit, dan organ. Lalu ada menyimpan daging dengan benar. Nah, ini tujuannya agar tetap segar dan higienis. Penyimpanannya bisa di chiller atau di freezer. Yang terakhir ada menjaga kualitas dan kesegaran, yakni dari memeriksa aroma, warna, dan tekstur dari daging itu sendiri. Selanjutnya ada juru masak. Juru masak adalah tenaga kerja dapur yang bertugas untuk mengolah bahan makanan menjadi hidangan siap saji sesuai dengan resep dan standar MOQ. Istilah juru masak itu sering dipakai untuk menyebut profesi cook dalam bahasa Indonesia. Tetapi bisa juga mencakup tingkatan yang lebih luas dari dapur rumahan seperti industri kuliner. Juru masak memiliki beberapa tanggung jawab dan tugas, yakni diantaranya adalah menyiapkan bahan makanan, bisa seperti membersihkan, memotong, dan juga meracik bumbu. Lalu selanjutnya, tugas dari juru masak ini yaitu memasak menu sesuai dengan resep, menggunakan teknik memasak seperti menggoreng, merebus, memanggang, menumis, dan sebagainya. Lalu ada menjaga cita rasa dan kualitas, yakni memastikan rasa, tekstur, dan penyajiannya sesuai dengan standar. Dan yang terakhir, ada penyajian makanan dengan layak. Apa sih? Yaitu penyajian makanan ini adalah baik untuk pelanggan, restoran, maupun untuk umum. Berikutnya ada waiter. Waiter atau yang biasanya digunakan pada laki-laki atau waitress yang biasanya digunakan pada perempuan adalah pelayan restoran yang bertugas melayani tamu, mulai dari menyambut, catat, pesanan, menyajikan makanan ataupun minuman, juga memastikan kepuasan pelanggan. Untuk tugas dari waiter maupun waitress, yang pertama adalah menyambut tamu dengan ramah dan sopan. Yang berikutnya adalah mencatat pesanan dengan jelas, biasanya menggunakan alat manual maupun elektronik. Alat manual seperti mencatat dengan catatan, jika elektronik menggunakan alat elektronik.
Berikutnya adalah menyajikan makanan dan minuman sesuai urutan dan standar pelayan. Yang terakhir, tugas dari waiters maupun waiter memberikan rekomendasi menu jika diperlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari barista dan tugas dan tanggung jawabnya. Barista adalah tenaga profesional yang ahli dalam meracik, menyajikan, dan menghidangkan kopi serta minuman berbasis espresso. Tugas dan tanggung jawab dari barista adalah yang pertama, membuat minuman kopi seperti espresso, cappuccino, latte, americano, dan sebagainya. Tugas yang kedua adalah meracik minuman non-kopi seperti teh, coklat, maupun mocktail sederhana. Tugas yang ketiga dari barista adalah menguasai teknik latte art untuk mempercantik tampilan. Dan tugas yang terakhir adalah mengelola mesin kopi dan peralatan brewing seperti espresso machine, grinder, V16, dan sebagainya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang bartender. Apa sih bartender itu? Bartender adalah tenaga kerja yang bekerja di bar maupun restoran yang bertugas meracik, menyajikan, dan menghidangkan minuman, baik yang beralkohol seperti koktail maupun mocktail, dan non-alkohol sesuai dengan standar resep dan kreativitas bartender. Sini saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari bartender. Yang pertama adalah meracik minuman. Yang dimaksud meracik minuman di sini adalah membuat koktail, mocktail, jus, soda, maupun minuman khas lain yang ada di bar maupun restoran tersebut. Berikutnya adalah menguasai teknik mixing dan shaking, seperti membuat stir, shake, blend, layer, dan milk. Tugas yang ketiga adalah mengelola bar station. Yang dimaksud di sini adalah menata botol, gelas, shaker, dan peralatan bar. Tugas dan yang terakhir adalah menghias dan menyajikan minuman. Nah, di sini saya akan menjelaskan profesi kuliner baker. Apa sih baker? Baker adalah seorang ahli dalam bidang pembuatan roti, pastry, dan kue yang menguasai proses mulai dari pemilihan bahan, pembuatan adonan, fermentasi, hingga pemanggangan. Profesi ini membutuhkan keterampilan teknis seperti kemudian pemahaman tentang ilmu pangan, misalnya peran gluten, pagi maupun suhu makanan, agar menghasilkan produk yang berkualitas, konsisten, dan sesuai standar rasa maupun tekstur. Tugas dari baker yang pertama adalah menyiapkan adonan. Yang kedua, mengolah bahan. Yang ketiga ada memanggang roti maupun kue. Dan yang terakhir adalah inovasi, menciptakan resep baru sesuai tren pasar agar para konsumen. Yang selanjutnya ada food stylist. Food stylist adalah profesional yang bertanggung jawab dan mempercantik tampilan makanan agar terlihat menarik ketika difoto, difilmkan atau ditampilkan di media. Profesi ini menggunakan seni, estetika, dan teknik kuliner untuk membuat makanan tepat tampak segar, lezat, dan mengugah selera. Meskipun seringkali makanan tersebut hanya digunakan untuk memperlukan visual, seorang food stylist biasanya bekerja sama dengan fotografer, sutradara iklan, atau media penerbit. Yang pertama ada tugas food stylist, yaitu menata makanan. Yang kedua ada menggunakan teknik khusus agar makanan tetap menarik di depan kamera. Yang ketiga ada memastikan hasil akhir sesuai kebutuhan promosi atau selanjutnya ada food blogger. Food blogger adalah individu yang menulis dan membagikan konten seputar makanan melalui blog pribadi atau forum digital. Mereka tidak hanya membagikan resep, tetapi juga pengalaman kuliner, ulasan restoran, tips memasak, hingga tren makanan. Profesi ini menuntut keterampilan menulis yang baik, kemampuan fotografer atau videografer makanan, serta konsisten dalam membangun audiens.
food blogger berperan sebagai sumber informasi kuliner yang dapat dipercaya oleh pembacanya. Yang pertama ada tugas food blogger yaitu menulis artikel kuliner, yang kedua ada mengulas makanan atau tempat makan, yang ketiga ada membagikan informasi tren kuliner, yang keempat ada berinteraksi dengan penggiat kuliner. Yang selanjutnya ada food influencer adalah seorang yang memiliki pengaruh besar di media sosial melalui konten seputar makanan, baik berupa review kuliner, mukbang, tips makan, tips memasak, maupun promosi produk. Mereka biasanya memiliki jumlah pengikut yang besar dan loyal, sehingga dapat mempengaruhi selera atau keputusan pembelian audiens. Influencer berperan penting dalam dunia pemasaran modern karena mampu menjembatani brand dengan konsumen secara lebih personal dan langsung. Yang pertama ada tugas yaitu membuat konten kuliner menarik di media sosial. Yang kedua ada memberikan ulasan jujur atau promosi makanan. Yang ketiga ada menjalin kerjasama dengan brand. Yang terakhir ada celebrity chef. Celebrity chef adalah konflik profesional yang mencapai popularitas tinggi di kalangan publik, baik melalui restoran ternama, acara televisi, dan media sosial. Maupun publikasi buku resep, mereka tidak hanya dikenal karena kemampuan memasak, tetapi juga karena keberhasilan inovasi resep, serta peran sebagai tokoh publik yang berpengaruh. Selebriti sering menjadi ikon kuliner, trendsetter, dan inspiratif bagi masyarakat dalam dunia memasak dan gaya hidup sehat. Ada juga selebriti yang yaitu membawakan acara kuliner di media. Yang kedua ada menulis buku resep. Yang ketiga ada mempengaruhi tren kuliner global maupun lokal. Oke, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan di materi okupasi di bidang kuliner. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa di kesempatan lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.